Selamat malam Karnivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di atas muka bumi ini, di bawah langit ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya berdiri di sini di depan Anda. Saya akan menyampaikan isi pidato atau tausiah yang berjudulkan Homer. Homer ya bukan himar. Kalau himar itu hewan. Mungkin di telinga kita itu Homer itu ialah minuman keras sejenis whisky, bukan es batu Kang Heri. Bukan es batu. Minuman keras es batu bukan. Nah, minuman keras itu sejenis whisky, topi miring, anggur merah, anggur putih, McDonald, dan lain sebagainya. Itu adalah semua jenis minuman keras. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi minuman tersebut karena mengandung efek samping yang sangat tidak layak untuk kita konsumsi. Seperti contoh, mengakibatkan saraf kita putus. Di dalam sel tubuh manusia itu terdapat 360 sendi. Adapun salah satu sendi yang paling menyakitkan. Nah, itu sendirian. Saudara-saudara, apakah kalian tahu tentang kisah Kiai Barseso? Nah, cerita dari Kiai Barseso. Suatu saat Kiai Barseso tersebut ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika Kiai Barseso mengimami di sebuah masjid. Nah, sesudah dia mengimami di sebuah masjid, lalu ia keluar dan menjumpai seseorang makmum yang sangat khusyuk dan khusyuknya dia khusyuk. Oke. Lalu Kiai Barseso tersebut bertanya kepada seorang makmum tersebut, bagaimanakah Anda kok bisa khusyuk dalam berzikir kepada Allah? Lalu makmum yang di dalam masjid tersebut itu makmumnya setan yang berwujud manusia. Lalu kiai tersebut diberitahu oleh makmumnya tersebut. Kiai Barseso diberi tahu. Yang pertama, Kiai Barseso harus melakukan zina. Nah, ya, membunuh dulu. Iya, membunuh. Terus kata Kiai Barseso, masa Kiai membunuh? Nah, itu tidak wajar. Yang kedua, berzina. Masa Kiai berzina? Itu tidak wajar. Yang ketiga,
Kiai Berseso disuruh untuk meminum minuman ya, bukan es batu, minuman keras. Lalu di benak Kiai Berseso ini mungkin agak ringan. Nah, lalu dilakukanlah oleh Kiai Berseso di dalam kamar. Lalu dia berminum. Habis berminum, dia keluar. Ada santriwati berjalan di depan kamarnya. Lalu Kiai Berseso menariknya. Lalu disitulah terjadi. Tidak boleh itu. Nah, lalu setelah Kiai Berseso sadar, setengah sadar, ya Allah anak wong. Lalu Kiai Berseso membunuhnya. Das. Nah, itulah satu perkara menyebabkan 3 dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak ingin masuk neraka ya? Ya, di neraka itu panas, haredang. Haredang, panas, selalu panas dan haredang. Nah, di sana tidak ada bakul es. Mungkin di dunia kata pepatah, urip onong donya namung mampir ngombe. Nah, bukannya ngombe homer, tetapi minum akas. Oke, kesimpulan dari pidato saya di atas ialah kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat yang beriman, kita apalagi kita seorang santri, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di pondok pesantren, kita tidak boleh melakukan perkara yang sangat dosa-dosa besar yang di luar sana. Nah, biarkan teman kita yang ada di luar sana tercemari oleh lingkungan setempat. Kita cukup bisa mengingatkannya. Oke, mungkin cukup hanya itu pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mutaromin, para bapak alim ulama yang saya hormati, pengurus Pondok Pesantren Modern Terpadu King Abdul Aziz, yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah, dan yang saya hormati pula para dewan juri sekalian dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, zahirun wal batin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan tausiah yang bertemakan klasifikasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjenuhkan sekali jika kita berbicara tentang generasi atau pemuda. Tapi dari waktu yang setiap detiknya terus berdetik, memang saya, Anda, kita adalah titik dari semua permasalahannya. Memang jelas perbedaan antara pemuda dan tetua. Mereka
mereka memilih berbondong-bondong untuk merealisasikan mimpi sehingga mencetak sejarah. Sehingga apa yang kita lakukan harus sama seperti mereka. Merdeka! Kita dipilih, dituntut, direncanakan harus seperti mereka. Tetapi kita tidak bisa hidup di dalam sejarah. Karena tetua sejarahnya harus dikenang dan kita adalah penentu masa depan. Jika kita sebagai pemuda disuruh mencatat apa impian kami, mungkin lebih dari 999,99999 kami memiliki mimpi untuk negara ini. Kami memiliki mimpi untuk lingkungan kami, apalagi untuk diri sendiri. Kami memiliki mimpi yang tinggi bukan karena halu yang terlalu. Justru dari halulah kami mendapatkan motivasi, inovasi, cita-cita dan mimpi. Lah terus usahanya mana? Bagaimana kita mau usaha kalau kita dipandang cuma sebelah mata? Contoh yang simpel, salah satunya yaitu game. Game merupakan suatu alat interaksi yang banyak digemari bagi pengguna medsos. Selain untuk mengisi waktu kegabutannya, juga kita bisa merasakan bahagia, walau hanya sementara. Mungkin banyak orang yang beranggapan negatif mengenai game, yang katanya nggak jelas lah, membuang waktu lah, membuat anak goblok, membuat anak lungu, tidak bermanfaat dan banyak lagi. Tapi di balik nilai negatif tersebut masih ada nilai positifnya. Contohnya, jika kita legend atau pro dalam bermain game, kita bisa mengikuti turnamen, kita bisa membuat channel YouTube. Dengan itu, nama baik kita bisa terangkat, dan dengan itu kita bisa mendapatkan uang. Jadilah seperti Leda, datang sebagai pemula dan pergi sebagai legenda. Ingat, Indonesia pernah unggul di mata dunia melalui game ini. Unggul wato minal iman! Di zaman bobrok ini, zona aman semakin menyusut. Banyak orang yang beranggapan cita-cita kita kemustahilan. Cita-cita kita tidak akan tercapai. Tapi tidak, kita harus pulang membawa kesuksesan. Selagi kita mau berusaha, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Lebih baik gagal di masa muda daripada gagal di masa tua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jadikan negara kita ini, Indonesia ini, seperti hadis yang saya ucapkan. Negaranya aman, santosa, dan pemudanya berguna. Dan kita tunjukkan kepada tetua ini cara kami untuk Indonesia. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.